Halo, selamat siang para petualang belajar. Sudah siap untuk menjelajahi dunia pengetahuan hari ini? Melanjutkan video sebelumnya, hari ini kita akan coba masuk ke part 3, yaitu formatting. Jika di video sebelumnya teman-teman sudah dikenalkan dengan bagaimana mengelola dokumen, baik itu menyimpan, menutup, membuka, lalu dilanjutkan dengan mengedit atau menyunting, menambahkan. Pada video ini kita akan coba membuat dokumennya lebih menarik dengan cara memberi ornamen atau formatting pada isi dokumen. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan coba mengenalkan kepada teman-teman apa saja sih isi dari sebuah dokumen. Ini ada karakter, abjad, simbol, angka. Ini ya. Lalu yang kedua ada tabel. Yang ketiga ada gambar atau picture. Ya, nanti di dalam gambar beragam ya, nanti ada flowchart, ada skema dan lain-lain ya. Sedikit mengingatkan teman-teman, saya memberi masukan untuk teman-teman fokus untuk berlatih mengetikkan 10 jari ya. Mengingat semua pekerjaan yang berhubungan dengan komputer itu lebih menitik beratkan pada waktu ya. Jadi efisiensi waktu, semakin cepat kita bisa mengerjakan tugas, semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Nah, hal ini berhubungan dengan kecepatan kita menginput data. Tentunya kita harus punya keahlian ya, keahlian untuk menginput data dengan cara melatih pengetikan 10 jari. Nanti saya akan coba menyertakan aplikasi ataupun linknya untuk referensi pembelajaran pengetikan 10 jari. Nah, selanjutnya saya akan coba mencontohkan ya di sini ya. Di sini sudah saya kenalkan ada 3 isi dari sebuah dokumen. Lalu kita akan coba apa saja sih yang bisa dikenakan dalam isi sebuah dokumen. Ya, ada efek. Ini yang dasar ya, saya mengenalkan hal dasar, mengingat kita akan coba bertahap agar tidak terlalu membebani ya. Ini ada wall, italic, underline. Ya teman-teman, oke, lalu ada font face ya, ada font face, ada style, ini jenis ya. Lalu ada size, color dulu ya, warna ya, dari jangan ini ya, warna,
Lalu yang ketiga size atau ukuran. Lalu ada ini perataan tag ya. Mohon maaf, ini sepertinya komputernya terlalu berat. Perataan teks. Rata kanan, ada rata kanan. Kanan kita menggunakan Ctrl R, lalu rata kiri kita menggunakan Ctrl L, rata tengah kita menggunakan Ctrl E. Nah, nanti ada satu ini rata kiri dan kanan itu digunakan pada paragraf dengan menggunakan keyboard shortcut Ctrl J, gitu ya. Nah, kita akan coba dari yang ini, kita beri yang ini. Mungkin karena saya menggunakan aplikasi perekam ya, jadinya agak lambat, loadingnya lama. Ctrl B untuk bold, lalu Ctrl I untuk italic, lalu Ctrl U untuk underline ya. Kita akan mengubah jenis hurufnya dengan menggunakan perintah Ctrl Shift F. Begitupun dengan warna ya, masih menggunakan perintah yang sama. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan satu perintah ini, namun kembali kepada teman-teman mau menggunakan perintah yang mana. Ini untuk yang Ctrl Shift F ini bisa mencakup keseluruhan ya, namun karena saya terbiasa ya menggunakan terpisah, saya memilih terpisah. Ini Ctrl, ukuran kita ubah jadi satu ya. Ini ada yang menambah ukuran, jadi ada bisa karakter ya, bisa karakter, abjad, simbol dan angka, bisa bisa menggunakan keyboard ini ya. Ctrl kurung penutup, lalu mengurangi ukuran kita menggunakan tambahin saja sini ya. Sini kita menggunakan Ctrl kurung pembuka gitu ya teman-teman. Nah, saya akan coba mencontohkan dengan memilih salah satu isi sebuah dokumen, yaitu saya memilih abjad.
abjad dengan menginputkan kata waktu. Nah, untuk bisa menerapkan formatting pada kata waktu, kita harus menyeleksi kata waktu tersebut. Langkah untuk menseleksi kata atau objek kita bisa lihat di modul ya. Oke, lalu kita akan coba dari langkah yang pertama, efek, Ctrl B. Bisa dilihat ya, tulisannya lebih tebal. Lalu Ctrl I untuk menerapkan format italic, lalu U untuk underline gitu ya. Nah, format-format ini digunakan untuk menandai ya, menonjolkan beberapa karakter yang mungkin nantinya akan dibuat berbeda ya. Mungkin presentasi, mungkin ini poin-poinnya ya, makanya dibuat lebih menonjol dengan menggunakan bold atau underline. Biasanya teman-teman mungkin bisa lihat di judul buku ya, di judul teman-teman bisa lihat sering digunakan untuk judul. Lalu untuk italic biasanya digunakan untuk penggunaan kata serapan bahasa asing, sehingga bisa dibedakan kata serapan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, kita akan coba setelah mencoba dengan ketiga keyboard shortcut ini, kita akan coba masuk ke perintah font paste. Kita akan mengubah jenis huruf yang digunakan. Langkah seperti langkah sebelumnya, seleksi, lalu tekan Ctrl Shift F. Nih ya. Nah, kita akan disuguhkan dengan dialog box. Di sini sudah ada beberapa format yang bisa diterapkan. Di antaranya ada font, jenisnya, lalu font style. Ya, di sini efek, lalu di sini size, lalu ada font color, underline nih. Lalu efek yang lain ada strike through, ada double strike through, superscript ya teman-teman. Nah, kita akan coba satu dengan memilih salah satu huruf. Saya memilih Arial Black ya, jelas ya teman-teman. Jadi kita menggunakan Ctrl Shift F untuk mengubah jenis huruf. Lalu kita akan coba mengganti warna dengan font color. Di sini kita menggunakan warna biru ya. Ini warna biru belum terpilih tadi. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam font color, mengubah warna ya. Kita lanjutkan dengan mengubah ukuran. Di sini saya menggunakan Ctrl kurung pembuka untuk mengubah ukuran, mengecilkan, lalu kurung penutup untuk menambah ukurannya. Oke teman-teman, mohon maaf ini keyboardnya, bukan keyboardnya sih, gara-gara aplikasi ini jadi sedikit lelet. Ya. Nah, kita akan coba masuk ke format yang 1, 2, 3, 4, ketiga, yang keempat ya. Sini ada elegant, perataan. Jadi perataan ini bisa dikenakan pada gambar, pada tabel, pada isi tabel, ataupun pada teks, simbol, dan karakter. Nah, saya akan coba menggunakan Ctrl R untuk perataan kanan. Artinya, jadi ini sebenarnya format digunakan, lebih banyak digunakan di paragraf nih. Ini ratanya rata kanan, rata kiri, left, kiri ya. Left, lalu
Ctrl E untuk rata tengah. Nah, untuk rata kiri dan kanan ini digunakan di paragraf. Saya tandai dengan mewarnai agar jangan bingung. Ini ya, ini berbeda sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi untuk contoh pertama, poin pertama saya ngambil abjad. Untuk yang lain itu bisa dikenakan hal yang sama. Nah, kita akan coba dengan contoh yang kedua, yaitu tabel. Saya akan coba menginputkan tabel di sini. Oke, pada langkah yang kedua kita akan coba mempraktekkan formatting pada tabel. Saya akan coba insert tabel. Saya akan coba dengan 5 kolom dengan 5 row. Ini di sini ada beberapa format yang tidak bisa dikenakan pada tabel, namun bisa dikenakan pada isi sebuah tabel, karena isi sebuah tabel ada karakter, abjad, simbol, dan angka atau gambar ya. Perhatiin, jadi kita akan coba menambahkan nomor, nama, NIM, prodi, lalu kelas. Perhatiin di sini ya. Jadi format yang dikenakan pada teks dan abjad sebelumnya ini akan saya coba kenakan di dalam judul tabel, masih menggunakan keyboard shortcut yang sama. Oke ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, itu ya. Nah, saya akan coba menghapus semua efek yang baru saja saya kenakan di judul dari tabel. Selanjutnya kita akan coba dengan format yang kedua, font paste, dengan langkah Ctrl Shift F. Oke, kita coba dengan memilih jenis huruf. Saya akan coba masih memilih menggunakan huruf yang pertama, Arial Black. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan format ketiga, masih dengan perintah yang sama, hanya mengganti font color. Di sini saya mengganti dengan warna biru. Oke, ya. Ini. Nah, masuk ke perintah yang keempat, ukuran. Oke, kita akan coba menggunakan kontrol kurung pembuka untuk mengecilkan, mengurangi, lalu kontrol kurung penutup untuk menambahkan ukuran huruf. Ya. Oke, itu ya. Bisa dilihat teman-teman. Maaf, ini keyboardnya agak ada masalah dengan keyboard. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan dengan format yang bisa dikenakan pada sebuah tabel, bukan isi tabel ya. Kita akan mulai dengan mewarnai tabel. Itu kita bisa mewarnai dengan shading ya. Saya memilih desain lalu shading. Saya memilih jenis shadingnya ya. Teman-teman bisa memilih warna untuk shading, bayangan ya. Fungsinya untuk menandai judul biru, lalu agar lebih menarik hurufnya saya ubah warnanya jadi putih. Jadi dalam ilmu desain backgroundnya gelap, jadi frontnya harus lebih terang gitu ya teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut ke setelah shading. Ini perhatiin, pembuatan sebuah tabel itu ada kolom dan ada baris ya, row. Nah, dibentuk dari garis. Sini ada garis di sini disebut dengan border. Kita akan bisa mengubah border di sini, memilih jenis ketebalan border ataupun jenis dari garisnya. Saya akan mencontohkan satu garis yang lebih tebal ataupun jenis garis. Di sini ada garis yang putus-putus ataupun dua garis. Coba satu ya, contohin satu. Kita bisa lihat ya perubahannya, pemilihannya.
Nah, teman-teman bisa menentukan jenis garis yang mau digunakan ya. Jadi untuk format yang bisa digunakan dan diterapkan pada tabel itu ada shading, ada border. Di tabel dibentuk dari garis baik vertikal maupun horizontal. Lalu kita akan coba mengecilkan ukurannya ya, ukuran tabelnya, agar kita bisa memberikan format perataan ya. Ini akan saya coba mengganti menjadi 2 kolom, jadi 2 ya teman-teman. Nah, kita akan coba menggunakan keyboard shortcut yang saya sertakan pada perataan. Kita akan coba Ctrl E untuk tengah, Ctrl R untuk kanan, Ctrl L untuk kiri. Nah, ingat di sini rata kiri dan kanan hanya digunakan pada paragraf ya teman, gitu ya. Nah, format ini juga sama pada gambar, sehingga jika saya menggunakan gambar, maka format yang bisa diterapkan pada tabel itu hanya bisa pada gambar gitu ya. Kita akan coba gambarnya, kita coba dari ini ya, dari shape ya, coba satu shape. Oke, ini ya ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengubah warna fill ini dalam ya, dalam gambar ini bisa menambahkan tekstur. Lalu untuk outline, ini garis yang di tengah ya, ini jenis garis yang digunakan untuk pembuatan gambar nih. Ini warna garis yang bisa digunakan nih. Berarti teman-teman, jadi bedanya antara fill dengan outline dengan fill in. Oke ya teman-teman. Nah, efek yang tadi digunakan bisa kita gunakan seperti perataan. Kita bisa menggunakan Ctrl L, Ctrl L atau right untuk kiri dan kanan ya. Ya teman, ini position teman-teman ya. Oke, bisa dilihat. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum jelas dengan apa yang telah saya jelaskan, bisa menghubungi saya baik lewat email maupun WA. Saya akan coba membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga materi hari ini mampu mencerahkan teman-teman dan membuat teman-teman semangat. Salam literasi.